Kemudian juga ketika Allah menjanjikan di ayat yang lain bicara tentang magfirah juga, ada di Ali Imran, kemudian ada di Al-Hadid. Ali Imran apa bunyinya? Wasari'u atau sabiqu. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Wasari'u. Bersegeralah menuju ampunan Tuhan kalian. Wasari'u. Saking pentingnya. Harus berlari. Bukan jalan biasa. Wasari'u. Segera. Sedangkan di Al-Hadid. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Sabiqu. Apa sabiqu itu? Berlomba-lombalah. Saking pentingnya mengejar magfirah Allah, itu sampai diberikan ilustrasi, ada situasi kompetisi, sabiqu, ada juga kondisi dalam kesendirian. Kesendirian pun harus bersegera menuju ampunan Allah. Betapa pentingnya mendapatkan ampunan Allah. Betapa pentingnya magfirah ini, dan juga dalam hadis man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan atas landasan iman dan ihtisab, berharap gitu, diampuni dosa-dosanya. Ada satu hadis yang juga perlu kita tambah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau akan naik ke mimbar. Rasulullah naik mimbar, kemudian begitu naik ke tangga yang pertama, Rasulullah SAW mengucapkan amin. Naik ke tangga yang kedua, amin. Naik ke tangga yang ketiga, amin. Sampai para sahabat itu penasaran gitu. Dan bertanya kepada Rasulullah. Dan ditanyakan kepada Rasulullah. Apa maksudnya itu? Kata Rasulullah, saya mengaminkan doa malaikat Jibril. Ketika saya melangkah ke tangga yang pertama, malaikat Jibril berdoa. Doanya itu berisi laknat. Celakalah, lusem, kalahlah. Syaqiya abdun. Celakalah seorang hamba. Adraka Ramadana fansalakha minhu walam yumfar lahu. Itu satu doanya. Celaka, rugi, binasa. Ketika ada orang yang bertemu dengan Ramadan dan dia melewati fansalakha minhu, dia hidup bersama Ramadan itu sampai selesai. Begitu selesai, walam yumfar lahu, dia belum diampuni dosanya. Rugi dong. Nggak begitu ya hadisnya ya. Masuk Ramadan, selesai Ramadan, nggak diampuni dosanya, rugi dong. Nah itu di TikTok lah itu ya. Saya nggak ada urusan. Ini hadis ya. Kita bicara hadis itu. Syaqiya abdun. Yang kedua kata Rasulullah, malaikat Jibril berdoa. Syaqiya abdun. Adraka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka, binasa, rugi ketika ada seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya sampai berusia lanjut. Kalau sudah usia lanjut itu macam-macam ujiannya. Terutama kesehatan, kesabaran dari anak-anaknya gitu. Celaka ketika ada anak, kemudian Allah menghadirkan baginya tetap ada dua orang tua atau salah satunya sampai usia lanjut. Walam yudkhilahul jannah. Itu tidak membuat dia masuk surga. Celaka, rugi. Yang ketiga, syaqiya abdun. Celaka, binasalah seseorang. Dzukirta indahu. Ketika namamu itu disebut, walam yusolli alaika. Tapi orang itu tidak bersalawat kepadamu gitu. Ini saya berpikir, kenapa malaikat Jibril berdoanya seperti itu? Ada 3 hal gitu. Apa benang merahnya? Apa hubungannya? Ya banyak ya pembahasan para ulama. Tapi ini khotorot saya, lintasan saya gitu ya. Bahwa ini semuanya bicara tentang cinta, mahabbah. Kalau cinta Rasul, ketika disebut namanya, pasti mendoakan. Itu bukti cinta. Kalau cinta orang tua, juga sama.
Dia akan berupaya menyabar-nyabarkan dirinya meskipun orang tua itu sudah tambah usianya. Bentar-bentar minta diambilkan sesuatu, sebentar-bentar minta dipijetin. Apalagi nanti ada agenda nganter ke rumah sakit. Sekarang BPJS ya eranya gampang. Kita mau pindah-pindah rumah sakit juga bisa. Tapi ujiannya di anak-anaknya itu. Apalagi nanti kalau lah sama Allah, ketika orang tuanya itu nggak bisa apa-apa. Gerak aja nggak bisa. Nah itu kan tiket ke surga. Jadi kalau itu tidak menghantarkan ke surga, syakia amdun. Rugi dia. Ini nomor satu ya, puncaknya itu berkaitan dengan Ramadan. Rasulullah SAW, kemudian orang tua, dan yang puncaknya itu Ramadan, yang di situ amalnya adalah untuk Allah. Amaliah Ramadan itu untuk Allah. Makanya itu ranking 1. Penyebutannya ranking 1. Jadi kita betul-betul harus menjadikan Ramadan ini sebagai sarana untuk melelehkan, melebur semua dosa-dosa kita. Bagaimana caranya? Kan itu pertanyaannya ya. Bagaimana caranya Ramadan bisa membakar, melelehkan, menghilangkan dosa-dosa kita? Ya sederhananya ada dua cara. Pertama, meminta ampun, bertobat, memperbanyak amal soleh. Yang kedua, tidak nambah. Kan itu gampang ya, sederhana ya. Yang ada file-file dosa kita itu, kita coba taubati, kita istighfari, kemudian kita ganti dengan berbagai macam hasanat, kebaikan-kebaikan, karena innal hasanati yudhibna sayi'at. Kebaikan-kebaikan itu akan ya menghilangkan as-sayi'at. Atau yang kedua adalah jangan sampai nambah si dosa-dosa ini gitu. Jangan sampai nambah. Nah ini kerennya ya. Bagaimana kita di bulan Ramadan itu setiap hari di bulan Ramadan itu harus terjadi pembakaran dosa dan jangan sampai ada yang nambah. Ya kita akui ya, kita semua ini makhluk yang berdosa. Apakah dosanya besar atau kecil? Disengaja atau tidak disengaja? Mau dikatakan terpaksa atau tidak terpaksa? Kalau sudah dilakukan ya dosa. Harus kita bakar, kita lelehkan di bulan Ramadan itu.